Selanjutnya pada patofisiologi DBD atau demam dengue ya, biasanya tuh dia karena ada ini ya, karena ada virus dengue juga, dan juga ada tadi nih hipotesis ini nih ya, yang ini hipotesis infeksi dengan serotipe yang berbeda ya, karena ada serotipe yang berbeda ya. Kalau misalkan infeksi pertamanya tuh dia oleh DNV1 misalkan, kalau infeksi keduanya disebabkan oleh DNV3 ya, itu bisa terjadi infeksi sekunder yang sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan dengue shock syndrome. Ini pertama kali itu disebabkan oleh itu dulu ya. Kemudian kalau misalkan infeksinya itu dia sekunder ya, berbeda serotipe virusnya, itu akan menyebabkan replikasi virus ya, sehingga terjadi viremia ya, atau virusnya itu banyak di dalam darah, dan juga akan menyebabkan terjadinya respon antibodi anamnestik ya. Nanti respon ini dia akan menyebabkan terjadinya kompleks virus antibodi ya. Virus antibodi nanti akan menyebabkan ya reaksi inflamasi ya, peradangan, nanti banyak sel-sel imun ya, seperti leukositnya bakal banyak monosit juga ya, banyak sel-sel imun yang lain ya. Nanti juga akan menyebabkan peradangan sistemik ya di seluruh tubuh, sehingga akan menyebabkan ya kerusakan nanti di pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darahnya rusak, nanti juga dia akan bakal ke sumsum tulang ya, bakal ke sumsum tulang juga. Kayak peradangannya itu nanti juga akan menyebabkan terjadinya agregasi trombosit ya. Agregasi trombosit ini juga akan menyebabkan terjadinya fungsi trombositnya itu bakal terganggu. Fungsi trombosit itu dia terganggu, sehingga akan menyebabkan terjadinya pembersihan trombosit oleh sistem retikuloendotelial ya, karena dia banyak trombosit yang terganggu gitu kan, karena banyak plasmanya bocor juga gitu kan ya, banyak perdarahan gitu kan, sehingga dia terganggu trombositnya, sehingga akan menyebabkan terjadinya trombositopenia, jadi dia trombositnya menurun ya. Kemudian agregasi trombosit ini dia juga akan menyebabkan pelepasan faktor 3 platelet ya, ini enzim dari trombositnya, sehingga akan terjadi penggunaan yang berlebihan ya atau konsumtif. Nah, sehingga akan menyebabkan gangguan koagulasi ya, jadi terjadi gangguan koagulasi seperti faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik pembekuan darah ya bakal menurun, karena dia penurunan faktor pembekuan darah, sehingga kalau berlebihan dia akan menyebabkan terjadinya komplikasi berupa DIC ya, disseminated intravascular koagulasi, karena bisa menyebabkan DIC ya, itu akan menyebabkan terjadinya produk degradasi fibrinnya itu dia bakal meningkat ya. Nah, produk degradasi fibrinnya meningkat itu akan menyebabkan shock ya, atau itu dia dengue shock syndrome nanti. Nah, kompleks virus antibody juga nih ya, yang di bagian ini ya, di diagram kedua juga nih, akan menyebabkan ini tadi ya, aktivasi peradangan, sistem komplement, hingga akan menyebabkan terjadi reaksi anafilatoksin ya. Reaksi anafilatoksin ini dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler ya. Jadi cairan yang dari intravaskuler itu akan pindah ke cairan ekstravaskuler, jadi akan menyebabkan edema di seluruh tubuh ya, edema sistemik, bisa terjadi asites juga ya, bisa terjadi asites, sehingga akan menyebabkan shock ya. Jadi bisa menyebabkan shock ya. Pada lab darah juga bisa menyebabkan hemokonsentrasi ya, jadi plasma darahnya tuh dia bakal menurun, tapi dia hematokritnya tuh bakal meningkat ya, jadi kayak ada gangguan di plasmanya ya, karena plasmanya bocor gitu kan, sehingga akan menyebabkan terjadinya shock. Nah, kemudian juga nih terakhir ya nih, karena dia ada aktivasi juga ya, ada aktivasi karena ada proses semuanya ini, dia akan menyebabkan faktor Hagman itu dia teraktivasi, nanti akan ini aktivasi plasmin juga, sehingga akan menyebabkan shock juga ya, nanti ya permeabilitas vaskularnya meningkat dan menyebabkan shock. Kemudian juga dari faktor Hagman yang teraktivasi juga nih, dia akan mengaktifasi kinin ya, sehingga akan terjadi peningkatan permeabilitas vaskular juga, makin tambah bocor ya pembuluh darahnya ya, sehingga akan terjadi shock juga. Nah, kalau ini dia patofisiologi secara singkat ya, ini kalau pada patofisiologi secara singkat itu dia karena infeksi dengue ya, bisa berupa primer sama sekunder. Kalau misalkan infeksinya primer ini dia cuma sampai sini doang ya, cuma sampai sini doang nih ya. Kalau infeksinya sekunder dia bisa sampai sini nih ya. Kalau misalkan primer tuh dia biasanya tuh sampai dengue fever aja sih ya. Kalau misalkan sekunder tuh dia bisa sampai DBD atau dengue shock syndrome ya. Nah, kita lihat aja nih bagiannya ya, karena dia ada infeksi dengue, sehingga akan menyebabkan peradangan sistemik ya, diaktifasi ya di hipotalamus, sehingga akan menyebabkan demam, anoreksia, muntah ya, sehingga akan menyebabkan dehidrasi ya, gejalanya pada dengue fever ya. Nah, kemudian juga pada dengue fever juga ini bisa juga ada manifestasi perdarahan spontan ya. Biasanya itu dia pada uji turniket ya, atau rampelit itu pada tes bendungan darahnya tuh dia nanti bakal keluar peteki ya, yang dimana tuh dia bisa mengindikasikan merupakan demam dengue gitu kan, gitu. Cuman juga di sini juga bisa ada hepatomegali, jadi dia heparnya itu membesar ya. Kemudian pada
komplikasinya juga nih, pada komplikasi berupa demam berdarah dengue atau dengue shock syndrome ya, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler, plasmanya bakal bocor tadi ya, bisa terjadi hemokonsentrasi ya, karena plasmanya dikit tapi hematokritnya meningkat ya, jadi dia meningkat ya hematokritnya. Kemudian juga bisa terjadi hipoproteinemia ya, bisa terjadi efusi pleura ya, atau asites karena cairannya dia banyak yang keluar ke dalam ini ya, ke dalam cairan ekstraseluler ya. Nah, kebocoran plasma ini juga dia akan menyebabkan terjadinya hipovolemia, lama-kelamaan juga terjadi hipoperfusi jaringan seluruh tubuh sehingga akan menyebabkan terjadinya shock. Terjadinya shock ini nanti juga akan menyebabkan terjadinya TIC juga, atau disseminated intravascular koagulasi. Jadi dia ada gangguan koagulasinya, gangguan faktor koagulasi, dan juga ada gangguan pada trombositnya juga. Kalau misalkan tidak dirawat dengan baik akan menyebabkan kematian. Kemudian juga karena ada infeksi dengue yang parah gitu kan, sehingga akan menyebabkan tadi ya terganggunya trombosit ya, bisa karena ada infeksi di sumsum tulangnya, atau karena ada agregasi platelet ya yang terganggu ya, karena banyak yang bocor pembuluh darahnya, sehingga akan terjadi trombositopenia ya. Trombositopenia ini juga akan menyebabkan terjadinya koagulopati ya, jadi gangguan pembekuan darahnya, gangguan pembekuan darah. Kalau lama-kelamaan itu dia akan menyebabkan gangguan pada pembentukan darah juga nih, disseminated intravascular koagulasinya. Ini akan terjadi perdarahan ya di seluruh tubuh ya, bisa terjadi perdarahan sistemik ya, seperti perdarahan pada GI tract ya, perdarahan saluran cerna bagian atas, bisa menyebabkan hematemesis melena ya, perdarahan otak dan lain-lain gitu, sehingga akan menyebabkan kematian juga ya. Ini juga bisa dilihat ya pada keparahan dari dengue hemorrhagic fever ya, atau DBD. Ini ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4 ya.